Selamat malam Bang Nek. Terima kasih sudah berkunjung kembali ke kantor Ikatan Wartawan Online di Kabupaten Barito Utara yang memang di bagian tugas pelayanan pemberian informasi publik. Ini sepertinya Bang Nek ada masalah. Bisa silahkan, bisa diceritakan Pak, apa masalah yang bisa kami bantu Pak untuk masalah yang sepertinya menurut kedatangan Bang Nek ini sangat penting sekali Bang kelihatannya Pak. Iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas suatu kesempatan sehingga saya bisa hadir di kantor IWO Kabupaten Barito Utara terkait dengan pertanyaan dari Bapak. Tentunya ada dilema, ada permasalahan ya, khususnya terkait dengan jabatan saya sebagai Kepala Desa Datiniri ya, terhitung mulai bulan 7 2022 sampai saat ini ya, begitu banyak problem ya, dan problem ini saya sangat berharap pimpinan terkait dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten, khususnya dinas Suspemda, bisa membijaksanainya. Ini yang saya harapkan dengan problem permasalahan saya sebagai kepala desa. Tetapi fakta di lapangannya ternyata problem ini semakin berlarut, bahkan tidak ada solusinya bagaimana untuk permasalahan ini clear. Kan sudah jelas di mana juga negara memfasilitasi terkait permasalahan-permasalahan khususnya tentang pemberhentian dan pengangkatan, itu adalah PT-UN. Nah, inilah harapan saya sebagai kepala desa. Ya, jika memang permasalahan terkait dengan pemberhentian sekretaris desa Datiniri ya, terhitung bulan Januari 2023, keberatan baik itu kecamatan atau dinas SPMB keberatan, kan sudah jelas di situ ada PT-UN. Jadi mari bawa ke PT-UN ya, karena di peraturannya ya, setelah pemberhentian sekretaris desa 90 hari orang tersebut tidak membuat PT-UN, itu sudah sah 90 hari, itu di peraturannya. Nah, tapi faktanya sekarang ya semakin berlarut-larut dan boleh dibilang tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Makanya saya sangat kecewa terhadap Pak Camat Jawa Tengah, yaitu atas nama Jati Prayogo. Beliau tidak bertanggung jawab terkait problem permasalahan ini. Makanya saya sangat kecewa saya. Demikian. Mereka dianggap menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan aturan, intinya ya. Nah, terkait ini kedatangan Bang Nek pada malam ini, pemirsa, sekalipun ini kita mati lampu ini di Muara TV, posisinya pada sekarang kita ngobrol santai dan dengan kehadiran Bang Nek. Kemarin 2 hari sebelumnya Bang Nek baru saja datang ke kantor Ikatan Wartawan Online menemui rekan-rekan media dengan meminta pemberitaan yang bertujuan supaya Pak Bupati bisa mengklarifikasi menurut informasinya atas adanya tuduhan terhadap Bang Nek selaku pemerintah desa, yaitu membuat kegaduhan di pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Setelah berita itu kita rilis, kita luncurkan 2 hari sebelumnya, Bang Nek malah mendapatkan SK atau surat pemberhentian sementara. Nah, jadi untuk permasalahan ini, kalau menurut Bang Nek ini wajar atau tidak apa yang Bang Nek terima
yang sebetulnya Bang Nek kemarin meminta supaya Bapak Bupati ini bisa mengklarifikasi permasalahan dan tuduhan. Nah, malah yang diterima ini SK pemerintah. Ini wajar atau tidak ini, Bang Nek? Terima kasih. Ya, saya sebenarnya sangat sesali apa yang menjadi keputusan Pak Bupati Kabupaten Barito Utara Muara Tele, karena memang kemarin ada pertemuan di tanggal 7 bulan September 2023 di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, di situ dihadiri seluruh kepala desa se-Kalimantan Tengah, kepala sekolah se-Kalimantan Tengah, Pak Camat se-Kalimantan Tengah, Pak Bupati se-Kalimantan Tengah, termasuk juga ada Ketua KPK RI yang menghadiri di acara itu. Jadi di situ saya memberi statement terkait dengan problem permasalahan saya. Sebenarnya saya sampaikan di aula Pak Gubernur. Sebenarnya saya tidak mau datang ke. Ya, lanjut. Ya. Nah, di situ saya sampaikan sebenarnya saya tidak mau menghadiri itu. Kenapa saya tidak mau menghadiri di acara pertemuan seluruh kepala desa se-Kalimantan Tengah? Karena saya sampaikan, ya secara moral, ya sudah jelas. Anggaran saya dari Januari sampai dengan bulan sekarang ini tidak tersalurkan. Tetapi karena jabatan saya adalah aman masyarakat, jabatan saya inilah tanggung jawab saya terhadap masyarakat saya. Jadi saya betul-betul terpanggil dan saya berangkat ke Pelangkaya dan menghadiri itu. Nah, di acara itu ada kesempatan bertanya. Jadi saya tentunya karena merasa saya terpanggil dengan tanggung jawab amanah saya sebagai kepala desa, saya tampil ke depan dan menanyakan apa yang terjadi, kondisi desa saya sampai saat ini tidak tersalurkan dana desanya, baik itu ADD, baik juga ADD. Nah, di situ saya menyampaikan, saya menjelaskan, dan saya meminta petunjuk kepada narasumber. Kebetulan narasumbernya itu dari Dinas BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Saya minta keadilan terkait permasalahan saya ini. Ya, dari situlah bermula kenapa begitu Pak Bupati mengambil langkah-langkah yang kurang berkenan. Ya, karena apa? Karena dari statement saya di kantor aula gubernur itu, sekembalinya dari provinsi ke kabupaten, di tanggal 11 ada pertemuan seluruh kepala desa se-Kabupaten Barito Utara. Di Barito Utara. Di Barito Utara. Setelah di provinsi, ya, ada lagi pertemuan seluruh kepala desa di Barito Utara berserta aparatnya, berserta BPD-nya. Tanggal berapa? Tanggal 11 bulan September 2023. 2023. Ya, di situ Pak Bupati memberi kesempatan terkait dengan adanya problem permasalahan dengan statement saya di kantor gubernur, di aula gubernur Kalimantan Tengah. Pak Bupati menyampaikan ada kepala desa Datai Nirui ya membuat kegaduhan dan mendeskriptifkan Kabupaten Datai Nirui. Serta mengatakan beliau di pidatonya itu bahwa kepala desa ini 2 bulan menjabat sudah pernah didemo. Penyampaian beliau sudah pernah didemo. Sebetulnya saya mau memberhentikan, tetapi karena saya memberi kesempatan pembinaan, jadi inilah yang beliau sampaikan waktu pada saat pidato di pertemuan seluruh kepala desa dan aparat dan BPD se-Kabupaten Barito Utara. Jadi pernyataannya bahwa 2 bulan menjabat sudah pernah didemo. Oke, saudara. Jadi pada pidato Pak Bupati itu beliau menyampaikan isunya bahwa Nek selaku kepala desa Datai pernah membuat kegaduhan. Ya, di bahkan provinsi. Di provinsi. Pada pertemuan di provinsi, bahkan pernah didemo setelah baru 2 bulan menjabat, padahal buktinya itu tidak ada. Tidak ada. Nah, sehingga Bang Nek datang lagi ke kantor Ikatan Wartawan Online untuk meminta
melewati media pemberitaan supaya Pak Bupati bisa memanggil untuk mengklarifikasi terkait dengan isu yang disampaikan oleh Bupati itu. Tetapi harapannya beda yang Bang Nek dapatkan. Bukan harapan Bang Nek ini bisa menjalankan roda pemerintahan, bahkan bisa mendapatkan panggilan dari Bupati, malah keluarkan surat SK pemberhentian sementara. Nah ini saya rasa ada inti polemiknya, saudara pemirsa, kenapa Bang Nek ini kembali datang ke kantor Ikatan Wartawan Online. Dan saya ingin sampaikan bahwa ini rekan-rekan media semuanya, dalam masalah apapun, suasana bagaimanapun, kami selaku dari para jurnalis atau wartawan, apapun yang diminta, apapun yang menjadi polemik, ini harus kami jelaskan dan harus kami beritakan. Ya, Pak. Nah, untuk terkait dengan permasalahan SK pemberhentian sementara, nah ini saya rasa ada inti polemiknya, saudara pemirsa, kenapa Bang Nek ini kembali datang ke kantor Ikatan Wartawan Online. Dan saya ingin sampaikan bahwa ini rekan-rekan media semuanya, dalam masalah apapun, suasana bagaimanapun, kami selaku dari para jurnalis atau wartawan, apapun yang diminta, apapun yang menjadi polemik, ini harus kami jelaskan dan harus kami beritakan. Ya, Pak. Nah, untuk terkait dengan permasalahan adanya surat pemberhentian sementara dari Pak Bupati Barito Utara yang terbitnya pada tanggal kemarin ya Pak? Ya. Setelah hari pemeriksaan. Kira-kira ini Pak, apa saja langkah-langkah yang akan Bapak tunjukkan? Apakah Bapak nanti akan ikhlas seumpamanya, atau Bapak akan menyatakan sikap kepada Pak Bupati? Nah, karena mengingat masa jabatan Bupati ini Pak sisa 9 hari lagi Pak. Nah, jadi di sini ya bagaimanapun beliau adalah pimpinan Kabupaten Barito Utara yang selama ini menjabat periode, sangat dicintai oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara. Nah, masa dengan masalah polemik kecil seperti ini beliau, ya kita menduga Pak, beliau terlalu tergesa-gesa dan emosi sehingga mengeluarkan SK pemberhentian. Tapi itu apa boleh buat Pak, karena memang sudah diterbitkan, sudah ditandatangani. Nah, pertanyaan kita Pak, untuk menyikapi surat pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Barito Utara ini, apa yang akan Bapak tindak lanjuti nanti Pak? Ya, terkait dengan surat keputusan Bupati Barito Utara ya per tanggal 14 September 2023, ya tentunya saya terima itu sudah, ya, dan karena sudah sangat jelas ya di peraturan Mendagri terkait dengan pemberhentian kepala desa, sudah jelas di situ disampaikan, ya. Nah, di sini saya melihat, makanya saya sampaikan tadi itu, saya sangat sesali. Ya, karena apa? Karena pemberhentian Pak Bupati Kabupaten Barito Utara tidak berdasar. Iya, karena statement beliau waktu di gedung Tiara Betara tanggal 11 September kemarin 2023, ya sebenarnya saya mau memberhentikan kepala desa ini cuma karena pembinaan dengan alasan karena saya di demo. Itu tidak relevan. Iya. Kalau begitu, kalau Pak Bupati di demo, Pak Gubernur bisa memberhentikan, kan begitu. Kalau percaya dengan isu, iya. Kita ini negara-negara isu. Iya, kalau asal dengan dasar karena di demo, kan banyak di demo. Justru itulah namanya kepala desa, kan jabatannya jabatan karena jabatan itu dipilih oleh masyarakat, tentunya pasti ada pro kontra.
Pasti ada yang senang dengan tidak. Ya. Justru inilah yang saya harapkan pemimpin kecamatan kabupaten bisa membijaksanainya. Ya, bukan malah meruncing, menengahi permasalahan itu. Ini yang saya harapkan. Ya, kepada beliau-beliau yang menjabat di kecamatan, di kabupaten juga, saya sangat hormat sama mereka. Iya, dan saya sangat menghargai mereka. Cuma saya sangat sesali dengan keputusan ini. Dan langkah-langkah saya tentunya pasti ada, karena di peraturan sudah jelas. Ya, jika ada pemberhentian, kan negara sudah saya ulangi sekali lagi, sudah jelas negara memfasilitasi terkait pemberhentian ini yang melalui PTUN. Jadi saya akan mengambil langkah-langkah tahap-tahap selanjutnya. Tentunya saya tidak akan tinggal diam. Nah, seperti kembali lagi dari awal bahwa jabatan saya adalah amanah yang Tuhan Yesus berikan kepada masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya. Inilah yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat, dan di hadapan negara. Kita mau bicara jabatan tadi Pak. Jabatan kepala desa ini tentunya dipilih oleh masyarakat. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak ini memegang amanah. Ya. Nah, jadi ya seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan bahwa tidak semudah itulah untuk diberhentikan. Ya. Tetapi kita tidak tahu Pak Bupati pertimbangannya bagaimana. Ya. Mungkin pertimbangannya karena beliau merasa beliau punya kekuasaan. Kita salut dengan Pak Bupati ini. Mereka betul-betul beliau memegang di kekuasaan itu. Nah, jadi Pak, saya sudah mendengar keterangan Bapak tadi bahwa dari Januari sampai ini sudah bulan September, ini 9 bulan ya Pak ya, Bapak belum bisa mencairkan baik ADD bahkan DD ini karena polemik yang ada beberapa ini. Apakah insentif seorang kepala desa dan pemerintah desa itu termasuk di anggaran mana Pak? Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan Siltap itu termasuk di anggaran alokasi dana desa. Ya, tentunya karena polemik ini tidak ada solusinya, akhirnya berdampak luas. Kenapa saya bilang berdampak luas? Dampaknya ini betul-betul terasa di masyarakat. Karena di anggaran itu, baik itu ADD dan DD itu lebih condong, lebih berkembang itu adalah di masyarakat dampaknya. Ya, karena di situ jelas ada pembangunan, ada sosial, ada Siltap, ada di situ kegiatan-kegiatan baik itu di bidang kesehatan, baik itu di bidang ketahanan pangan, itu begitu juga di bidang PPKM mikro. Jika memang waktu itu memang di zamannya COVID, cuma karena sekarang sudah tidak ada, nah tentunya tidak ada juga lagi itu. Nah, terkait juga dengan apalagi yang sangat saya sesali adalah di situ adanya BLT, ya, di mana Pak Presiden kita sudah sangat tegas, ya, jangan sampai BLT tidak tersalurkan. Nah, inilah yang menjadi beban saya, menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak mau tinggal diam, Pak. Saya tidak mau tinggal diam. Saya akan berjuang. Karena apa? Karena 22 tahun saya berdinas di TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1013 Muara TW. Kami memegang teguh dasar itu adalah Santi Aji, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Nah, sekarang saya diberi amanah sama masyarakat sehingga saya terpilih menjadi kepala desa. Yang menjadi landasan saya adalah 8 wajib TNI poin nomor 8. Ya, yaitu menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Inilah saya aplikasikan dengan jabatan saya ini. Saya praktekkan langsung. Karena saya tidak mau setengah-setengah. Dan ini sudah saya sampaikan di waktu sertijab kepala desa
waktu itu dipimpin oleh Pak Camat. Saya sampaikan, apapun keputusan saya, kebijakan saya, selama itu kepentingan orang banyak, saya tidak mau setengah-setengah. Tetap saya akan berjuang. Demikian. Kembali lagi Pak, karena saya ini mencari yang ya luar biasa lah. Ya. Artinya apakah insentif Bapak selaku kepala desa itu bergantung di DD itu Pak? Iya, sangat sekali. Nah itu dia Pak, masalahnya selama menjadi kepala desa Bapak tidak pernah menerima insentif Pak. Pernah, itu terhitung dari bulan 7 2022 sampai dengan bulan 12 2022. Tetapi dari Januari 2023 sampai sekarang belum sama sekali. Nah ini saudara pemirsa yang menurut saya ini juga adalah menjadi poin bahwa beliau luar biasa sekali menjabat sebagai kepala desa. Kita tahu bahwa menurut beliau tadi sejak Januari hingga September ini luar biasa 9 bulan. Kepala desa ini bekerja dengan inisiatif sendiri, biaya sendiri, hidup sendiri, tidak pernah menerima gaji. Bukannya mendapatkan penyelesaian polemik, malah berujung mendapatkan surat penghentian sementara. Ini sebuah seorang kepala desa yang luar biasa, bahkan tetap terlihat ceria dan semangat. Kalau ibaratnya ini kena kepala desa lain, bahkan kena saya Pak, saya dokumentasi bekerja dari Januari 9 bulan Pak tidak menerima apa-apa. Siapa yang bisa bekerja? Artinya bukan harapan untuk menerima insentif, bahkan untuk mengatur pemerintahan, bahkan membangun desa ini dengan baik, malah pemberhentian yang didapatkan. Jadi ya sepertinya ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan, dan selain di media, saya ingin mengatakan bahwa kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi ya kita mengucapkan juga selamat kepada Bapak Bupati Barito Utara. Ya semoga nanti walaupun beliau habis masa jabatan yang sisa 9 hari, tapi beliau pastinya bisa memberikan solusi. Kita ini termasuk juga pejabat yang dipilih oleh masyarakat. Nah, harusnya ada pertimbangan di situ. Tapi ya itulah polemik Pak, dan kami tetap support kepada Bang Nek. Semoga permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Bagaimanapun kita tetap patuh terhadap negara hukum. Oke, selamat Bang Nek. Ada lagi yang perlu disampaikan Bang Nek? Ya, terima kasih. Ya, sekilas lagi Pak ya, perjuangan saya. Tadi ada Bapak sedikit menceritakan perjuangan saya. Jadi saya pernah 1 minggu di Jakarta. Ya, terkait dengan problem ini. Iya. Kalau tidak salah itu di bulan 3. Ya, akhir bulan 3 saya ada di Jakarta. Ya, saya menemui Kementerian Desa ya di Jalan Makam Pahlawan Kalibata. Setelah itu Mendagri Bina Pemerintahan Desa di Jalan Pasar Minggu. Kebetulan di sana juga saya berjumpa. Saya sangat dipersilakan. Ya, saya paparkan semua permasalahan desa saya. Ya, kurang lebih ada 1 minggu saya di Jakarta, saya kembali lagi ke Kalimantan. Nah, inilah saya tidak mau menyerah. Walaupun seperti Bapak bilang tadi, saya belum ada siltap. Ya, tapi saya tetap semangat. Ya, karena ini saya bilang tadi panggilan. Saya akan bertanggungjawabkan panggilan ini kepada saya. Saya akan bertanggungjawabkan ini sampai di mana nanti. Ya, begitu juga harapan saya ya kepada Bapak Bupati. Ya, kedepannya saya berharap moga Bapak Bupati bisa lebih bijaksana lagi. Jika Tuhan berkenan, seperti apa yang menjadi harapan Pak Bupati sebagai DPR RI, saya sangat bangga. Ya, dan juga harapan saya juga kepada Bupati betul-betul kedepannya bisa lebih mengedepankan komunikasi
komunikasi. Ya. Sekecil apapun sangat penting komunikasi itu. Itu harapan saya. Iya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Cuma saya ada yang menjadi atensi saya terkait juga kepada pemerintahan kabupaten, yaitu baik itu kecamatan, dinas PMD. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Ya, tentunya mungkin saya bukan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena walau bagaimanapun saya juga harus introspeksi diri. Saya mengambil pelajaran ini sangat berharga bagi saya. Ya, dari permasalahan inilah bisa mendewasakan saya. Dari permasalahan inilah bisa membuat saya lebih percaya diri jika nanti ada kesempatan yang lebih besar yang diberikan Tuhan kepada saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Desa Dataniroi, Kabupaten Barito Utara, Murah TW, pam 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 pam, berani, benar, berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saudara pemirsa, luar biasa sekali. Inilah jiwa seorang kesatria menurut kita, Bang Nek, yang menjadi kepala desa Dataniroi. Beliau lahir dari TNI Angkatan Darat, menjadi kepala desa, dan setelah menjadi kepala desa beliau terkena masalah terus. Tapi sebagaimana yang disampaikan beliau tadi, beliau tanpa menerima silpa atau insentif, tapi beliau terus memperjuangkan kebenaran terkait dengan adanya masalah di pemerintah desa Dataniroi. Ini beliau bahkan sudah pernah menemui Kementerian Dalam Negeri desa tentang desa di Jakarta, dan sekarang beliau akan melanjutkan perjalanannya ke PTUN Palangkaraya atau Pitun Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih saudara pemirsa.